عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita limpahan nikmat dan karunia-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita di bulan Ramadan ini. Selawat dan salam untuk Nabi kita, qudwah hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Jamaah yang berbahagia, malam Ramadan adalah malam yang Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim yang berada di tengah-tengah kita sekarang adalah berisi daripada kisah-kisah para anbiya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran-pelajaran penting dan berharga, aqidah, akhlak, dan berbagai macam disiplin keilmuan agar manusia bisa hidup lurus di dunia dengan berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebagaimana kita ketahui bersama bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sebuah ungkapan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya yang mulia, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguh wahai Muhammad, engkau memiliki akhlak yang agung. Maka kehadiran Al-Quran di tengah-tengah kita semestinya dan hendaknya terus memperbaiki kondisi kehidupan kita, terutama memperbaiki diri kita agar kita berakhlak dengan akhlak yang sesuai dengan Al-Quranul Karim. Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat dan lainnya, bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menjawab bahawa akhlak Nabi adalah Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran berjalan dari satu ayat sampai ayat terakhir, di sana Allah memberikan pelajaran tentang bagaimana seseorang berakhlak dengan akhlak mulia, maka begitulah gambaran akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam yang berbahagia ini, penceramah mengangkat salah satu di antara sekian banyak akhlak mulia yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yaitu bagaimana kita tidak segera, tidak cepat-cepat menjadikan orang lain sebagai orang yang bersalah dalam keadaan dan situasi apapun. Agar kita tidak cepat-cepat menyalahkan orang lain karena keadaan-keadaan kita, apakah kita berada bekerja atau berada di tempat manapun kita berada.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau kita berada dalam setiap masalahan, maka kita biasanya tidak melihat bahwa diri kita adalah sumber masalah. Seringnya kita melihat orang lain adalah sebagai sumber masalah. Sekali lagi, biasanya kita melihat diri kita bukan sumber masalah, tapi orang lainlah sebagai sumber permasalahan dalam kehidupan kita. Di rumah tangga misalkan, ketika bapak-bapak mau berangkat salat tarawih, tidak menemukan kunci kereta, mungkin hilang peci, atau perlengkapan salat tidak ditemukan, maka biasanya seorang ayah akan menyalahkan istri dan anak-anaknya. Sekali lagi, objek kesalahan bukan pada dirinya, tetapi pada orang lain. Seorang guru acap kali memberikan teguran, bahkan menganggap murid-muridnya adalah murid yang salah. Begitu juga atasan daripada guru, kepala sekolah, dan seterusnya. Bawahannya adalah orang yang paling patut disalahkan. Seharusnya dalam ajaran kita, ajaran Al-Quranul Karim, memandang bahwa setiap permasalahan kita harus memandang bahwa diri kita adalah sebagai sumber masalah, bukan orang lain. Dan ini tidak sejalan. Pemahaman ini, keadaan yang kita rasakan di dalam rumah tangga, anak-anak menjadi sumber masalah, istri menjadi sumber masalah, anak buah di kantor juga merasakan sumber masalah. Semua disalahkan, dan ini tidak sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Maka pada malam ini kami mengangkat dua sejarah, kisah singkat daripada anbiya kita. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, huna likada'a Zakaria rabbah, memohon kepada Allah taala agar dikaruniai seorang anak. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ketika Allah menjawab, menerima doa Nabi Zakaria, kemudian Nabi Zakaria mengatakan kepada Allah, qala anna yakunu li ghulam, ya Allah, bagaimana saya bisa punya anak? Allah telah mengabulkan dan memberikan kabar gembira kepada Zakaria, bahwa Zakaria, kamu mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, kamu akan dikaruniai seorang anak bernama Yahya. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Zakaria berkata kepada Tuhannya, wahai Allah Tuhanku, bagaimana aku memiliki anak? Nah, ini adalah pelajaran penting. Kondisi Zakaria adalah sudah tua renta. Di dalam sejarah diungkapkan hampir 120 tahun. Satu kondisi normal yang bisa memungkinkan tidak memiliki keturunan. Maka Nabi Zakaria mengatakan kepada Allah, satu syaratnya, waqad balaghaniyal kibar. Waqad balaghaniyal kibar. Aku sudah tua renta. Di dalam ayat lain digambarkan, tulang-tulangku sudah rapuh, sudah tidak kuat. Uban, rambut, dan jenggotku sudah memutih. Kata Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kondisi Zakaria ingin memiliki anak. Namun pelajaran penting dari Zakaria,
ketika permasalahan Zakaria tidak sanggup memiliki anak, beliau tidak menyalahkan istrinya. Kondisi yang pertama, beliau menyalahkan dirinya sendiri. Waqad balaghaniyal kibar wa imraati aqir, dan istri saya sudah mandul. Ketika permasalahan tidak memiliki anak, Nabi Zakaria tidak menyalahkan istrinya, tetapi beliau menyalahkan dirinya sendiri, mengatakan kepada Allah bahawa saya tidak mungkin memiliki anak karena saya dan kondisi saya sudah tua renta. Baru kemudian mengatakan bahawa dan istri saya berada dalam keadaan mandul. Ini pelajaran penting dari seorang Nabi Zakaria. Kondisi dan permasalahan Nabi Zakaria ketika mengadu kepada Allah tetap mengedepankan bahawa beliaulah yang memiliki kekurangan, bukan karena istrinya. Ini menunjukkan bahawa begitu penting akhlak seseorang, tidak mengedepankan bahawa orang lain yang berada pada jalur yang salah. Kisah yang kedua jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika Nabi Sulaiman mengadakan briefing kepada pasukan-pasukannya, wa taqattayadat tayr, ketika briefing Nabi Sulaiman kepada burung-burung, maka Nabi Sulaiman berkata, faqala, berkata Nabi Sulaiman, aku tidak melihat burung hudhud. Aku tidak melihat burung hudhud. Am kana minal ghaibin. Yang pertama, ketika Nabi Sulaiman tidak melihat hadirnya burung hudhud, beliau tidak menyalahkan, kenapa kamu burung hudhud tidak nampak dalam pasukan? Kenapa kamu tidak menghadiri briefing pada hari ini? Tetapi Nabi Sulaiman mengatakan bahawa kenapa aku tidak melihat? Kenapa aku tidak melihat? Menandakan bahawa mungkin burung hudhud tidak nampak, mungkin dia berada di seberang pohon, mungkin tertutup dengan pohon-pohon yang besar, mungkin juga dia hadir, mungkin mataku tidak sesehat dulu bisa melihat dari kejauhan. Ini Nabi Sulaiman mengajarkan bahawa ketika tidak melihat burung hudhud sebagai salah satu pasukan Sulaiman, tidak mengklaim bahawa kamu tidak taat aturan, kamu tidak disiplin, wahai hudhud. Tetapi dia mengatakan, aku tidak melihat hudhud, kemanakah dia? Mungkin mataku tidak bisa melihat sebagaimana dahulu aku sehat melihatnya. Mungkin juga burung hudhud dia berada di seberang pohon yang lain. Mungkin juga tertutup dengan daun-daunan. Am kana minal ghaibin, atau memang dia tidak hadir di sini. Baru kemudian mengatakan, atau memang dia tidak hadir di dalam pasukan kita hari ini. Tidak menyalahkan ketidakhadirannya, tetapi beliau menyalahkan kondisinya yang tidak melihat. Boleh jadi hudhud tidak ada, tetapi beliau masih berprasangka bahawa berakhlak dengan akhlak mulia. Kenapa hudhud tidak aku lihat pada pagi hari ini? Ini menunjukkan bahawa begitu akhlak diajarkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentu Nabi kita sudah lebih dahulu mendapatkan pelajaran sejarah yang kami bacakan tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam, cerita ini sudah dahulu disampaikan oleh Jibril alaihi salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dididik dengan wahyu dan mengajarkan Rasul kita untuk menjadi Rasul yang memiliki akhlak yang mulia. Menunjukkan bahawa kita ini ketika setiap ada permasalahan, maka kitalah yang berada pada orang yang bersalah. Tidak menunjukkan bahawa
kamu adalah orang yang bersalah. Bawahan saya, dialah yang bersalah. Anak buah saya, dialah yang bersalah. Tetapi Islam mengajarkan, Al-Quran mengajarkan, lihatlah bahwa objek kesalahan itu boleh jadi ada pada diri kita sendiri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, Allah sangat santun mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menyalahkan orang lain. Jangan kamu menyalahkan orang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, boleh jadi orang yang kamu salahkan itu lebih baik daripada kamu. Inilah salah satu pelajaran penting agar kita tidak mudah meremehkan, merendahkan, menyalahkan orang lain. Tetapi hendaklah introspeksi diri, bermuhasabah diri. Boleh jadi saya adalah orang yang paling banyak salah. Setiap kesalahan-kesalahan saya sebagai pimpinan yang harus bertanggung jawab. Saya sebagai ayah kepala keluarga, berada pada pundak sayalah kesalahan. Saya sebagai seorang kepala kantor, sebagai orang-orang yang bertanggung jawab di setiap tempat, maka kita harus memperhatikan akhlak yang mulia ini, yaitu tidak menyalahkan orang lain. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi orang yang kamu salahkan lebih baik daripada kamu yang menyalahkan. Inilah di antara sekian banyak akhlak-akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ini bersumber daripada Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.